kalau mau menghafal itu, mungkin kita kan kayak 1 sampai 20 ada 20 macam bentuk. Menghafal huruf A sampai Z ada 32 macam bentuk. Ya. Kita mungkin kalau kita pengen anak kita bisa menghafal itu, memang menghafal harus dari angka 1 pertama. 1, 2. Terus gini, setiap hari mungkin, ayo kita ngomong 1. Kasih tahu ininya apa? Bentuk hurufnya atau bentuk angkanya. Dengan ditulis, tulisnya tulis 1. Mungkin ibu yang nulis, dia yang menghafal. Tapi kalau dia nggak mau nulis, ya cuma gini. Ayo ikutin aja. 1. Dia ngomong 1. 2. Mungkin saya ibunya sama anaknya, dia mengikuti ibunya. Kalau ibunya ngomong 2, dia juga ngomong 2. Terus ibunya ngomong 3, dia ngomong 3. Akhirnya dia mungkin, oke, kita sekarang bilang ya, 1, 2, 3. Itu kan memori auditori yang kita tes. Apakah benar toh anak ini bisa hafal dari 1 sampai 20. Nah, kita mungkin mulai menghafal satu atau dua angka atau huruf. 1, 2. Ayo, katakan. Mulai dari 1, 2. Terus habis itu tambah 3. Mungkin 1, 2, 3. Nah, kalau anak itu sudah bisa 1 sampai 20, A sampai Z, Anda bisa membuat permainan. Tidak harus anak itu harus bisanya dari huruf A. Jadi gini, Anda mungkin yang bilang, oke, sekarang Mama bilang 3 angka, giliran kamu mengatakan selanjutnya juga 3. Umpamanya saya ngomong A, B, C. Terus kamu setelah C apa? D, E, F. Nah itu for sure dia sebenarnya bisa A sampai Z. Jadi ini bisa dilakukan seperti permainan, tetapi anaknya harus menghafal huruf A sampai Z. Jadi kapan dia mulai, nggak harus dari huruf A, mungkin A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N. Habis itu kamu harus teruskan dong. Apa habis N? Oh, dia harus bisa langsung O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Nah, jadi seperti itu. Kalau anak mau menghafal, itu tidak harus dia menghafalnya dari huruf A, dia bisa melanjutkan dari titik manapun, dan dia tahu kelanjutannya itu apa. Nah, jadi itu pun kayak umpamanya kita bikin satu ruangan nih, satu lingkaran. Setiap orang yang kena, kita kan ada giliran harus mengatakan 3 huruf selanjutnya dari yang terakhir sebelahmu yang katakan. Umpamanya saya ngomong A, B, C, dia ngomong D, E, F. Habis itu sebelahnya sudah tahu. Habis F apa ya? Oh, G. G, H, I. Jadi seperti itu. Jadi 1 sampai 20 itu bisa. Dan setelah hafal nanti itu memorinya hafal, nanti kita ke auditori, visual memorinya, bentuk daripada angka dan hurufnya. Kalau di sini kita mempersiapkan memori auditorinya dia. Oke. Nah, ini memang untuk saya baru memberikan semua ini untuk anak-anak yang masih kecil-kecil, ya. Tetapi ada juga saya tuh mendapati anak yang masih sudah umur
8 tahun tapi masih kelas 1 SD. Atau sudah 8 tahun, dia naik terus. Memang katanya sekolahnya dia dinaikkan terus. Tetapi kemampuannya tidak seperti anak kelas 3 SD. Mungkin dia membaca pun belum bisa. Nah, itu banyak saya temui di luar Jawa. Sekolah-sekolah itu bisa memberikan ijazah untuk anak-anak spesial tanpa anak itu mungkin perlu sekolah. Itu yang saya tahu. Tapi ya, saya bukan mempersoalkan itu, cuma mempersoalkan dengan ada anak yang kalau memang bisa mempunyai kemampuan untuk sekolah, ya anak ini nantinya akan bisa sekolah. Cuma kadang-kadang orang tua itu tidak fokus untuk membantu anaknya, yang mana yang mau dibantu gitu loh. Nah, untuk tadi permainan tadi bahwa A sampai Z itu juga melatih fokusnya dia. Dia harus tahu. Habis itu sebelahnya ngomong D, E, F. Wah, aku harus menganjurkan habis F apa ya? G, H, I. Itu yang bisa membuat dia itu fokus juga terhadap lingkungan, di mana kapan dia harus melanjutkan sesuatu dan dia harus mendengarkan terus, fokus mendengarkan sampai yang terakhir sebelahnya itu apa dan dia harus melanjutkan. Seperti hal-hal permainan seperti ini bisa melatih fokusnya dia. Oke. Nah, kemampuannya tuh menghitung satu set benda 4 bola. Kalau umpamanya satu set bola itu 4 bola, akhirnya gini, masukkan satu benda ke dalam satu wadah. Jadi dia tahu, begitu dia memasukkan benda itu ke wadah, orang tua mengucapkan 1. Oh, dia ngomong, 1 ya. Ini 1 ya. Mungkin dia yang tahu 1 tuh ada angka 1. Tetapi kenapa ini kalau sudah dimasukkan ini 1? Nah, kalau dimasukkan lagi, begitu dimasukkan kita ngomong 2. Oh ya ini 2. Nah, ini membuat mereka aware terhadap quantity. 2 itu apa? Oh, 2 seperti ini adalah 2, bukan simbol angkanya. Nah, itu sampai dia tuh nanti akhirnya bisa menghitung satu set 4 benda secara korespondensi satu-satu. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kalau yang dipegang sama yang dikatakan itu harus sama. Karena banyak anak itu gini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini enggak korespondensi satu-satu ya. Jadi harus 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya korespondensi satu-satu. Kalau anak itu menghitung seperti tadi itu, 1, 2, 3, 4. Nah, Anda harus mulai dari 1 dulu. Nah, ini 1. Oke, masukkan lagi. 1. Jangan biarkan dia ngomong 2 dulu. Pakai 1 benda dulu. Kalau dia sudah bisa menghitung 1, baru kamu tambahkan 1 benda lagi. 2, karena dia biar tahu kalau benda ini masuk, berarti baru kita mulai menghitung. Seperti itu. 7, mengenal alfabet huruf besar. Ya, biasanya huruf besar itu memang lebih diutamakan untuk anak-anak kecil itu dulu. Pertama, dia mengenalkan bentuknya dulu, bentuknya huruf besar.
Gimana caranya mengenalkan bentuknya huruf besar? Ya, dia suruh main-main lah. Seperti kita bermain-main dengan huruf besar. Akhirnya saya tuh familiar dengan bentuknya huruf itu. Ada yang modelnya begini, P, ada yang modelnya M, ada yang modelnya O, bulat. Nah, jadi dia mengenal bentuknya tanpa mungkin tahu itu sebutannya apa. Tapi dia sudah dengan bentuk-bentuk huruf itu dia sudah hafal. Tapi dia tidak tahu namanya itu apa. Nggak apa-apa. Itu lebih memudahkan kalau nantinya dia harus membedakan bentuk satu dan bentuk lainnya. Nah, jadi akhirnya itu kalau bagaimana kita bisa mengasah kemampuan membedakan satu bentuk dengan yang lainnya dengan menyamakan. Namanya A campur A sini, A semua, di sana C. Jadi dia tahu bahwa A dengan C itu bentuknya berbeda dan saya harus mengelompokkan A sendiri, C sendiri. Ya. Dengan begitu dia sudah belajar membedakan bentuk satu dan lainnya. Tanpa kita tidak ngomong harus dia bunyi. Kalau ibu pada waktu mengenalkan bentuk, membedakan bentuk, ibu boleh ngomong apa saja. Ini A. Kalau bentuk C yang dipegang C. Jadi itu tapi hanya tambahan informasi, bukan harus anak itu tahu. Karena kita masih dalam tahap mau membuat anak bisa membedakan bentuk yang satu dengan yang lainnya dengan cara menyamakan. Ya. Terus setelah itu kita mengenalkan bunyi nama dari tiap alfabet. Jadi pada waktu bunyi itu umpamanya ini A, ya, dia kita udah mengenalkan bunyinya di depan itu, mengenalkan bentuk, membedakan bentuk. Pada waktu kita bentuk ini bentuk apa? Bentuk A. Nah, itu tapi kita sebenarnya informasi yang ditambahkan itu kita nggak menuntut untuk anak mengerti. Tetapi pokoknya dia dengar aja. Kalau dengar ini adalah huruf A, ini huruf C, ini huruf O. Itu cuma tambahan informasi. Tetapi pada waktu mengenalkan bunyi nama dari tiap alfabet itu sudah dianggap anak sudah bisa mengenal bentuknya dan membedakan bentuknya. Nah, setelah itu kita tambahkan dari bentuk-bentuk yang dia sudah familiar itu, kita tambahkan bunyi. Umpamanya ini adalah P. Nah, udahlah P. Nah, setelah itu bagaimana kalau kita ngetes dia tahu itu P? Nah, akhirnya kita bisa tanya. Ambil P. Oh, dia ngerti, oh P itu ini. Berarti dia sudah mengenal bunyi dari P. Itu yang mana? Nah, setelah itu dia kalau sudah bisa banyak bunyi-bunyian itu, dia bisa membedakan bunyi yang satu sama bunyi yang lain. Mungkin P sama O. Dia, kamu sekarang ambil O. Dia bisa kasih O. Terus kalau P, jadi anak pada waktu anak sudah mengenal bunyi dari tiap alfabet, lebih dari satu, dia bisa, berarti dia sudah bisa membedakan bunyi dari tiap huruf pada alfabet. Jadi dia bisa pertama mengenal kalau cuma satu toh, membedakan kalau lebih dari satu. Nah, ada anak-anak yang kesulitan untuk bisa melampaui fase ini, mengenal bentuk, membedakan bentuk, mengenalkan bunyi, membedakan bunyi. Dia diajar seperti itu bolak-balik nggak bisa-bisa.
Jadi apa yang harus kita lakukan kalau anak kita seperti itu? Kita akan mulai dari kata-kata yang dia sukai. Biasanya kalau laki-laki sukanya mobil. Oke. Saya akan tulis MOBIL, mobil. Mungkin target saya mau dia untuk mengenal kata M. Nah, oke, mobil. Ini mobil itu ada Pak M. Ini mobilnya. Jadi kita harus mengenalkan kata-kata yang bermakna dulu ke dia. Nah, kalau tahu, oh ini mobil, kata-kata yang aku sukai. Setelah itu, dari mobil M, oke, kita, kalau di sini tuh ada O ya. Umpamanya O. Di mobil itu ada kata O. Oke. Bentuknya seperti apa ini? Terus kita kasih kata bola. Mana ada huruf yang ada di mobil juga ada di bola. Nah, dia sudah mulai, oh ini sama. Oh sama ya. Kalau sama, mau nggak tak kasih tahu bahwa ini namanya O. Nah, seperti itu. Jadi dari sana dia tahu oh, mobil itu ada O-nya, bola juga ada O-nya. Jadi di sana dia sudah mulai membedakan O dari yang lainnya.